Ada 3 macam cara kita untuk mengenal Allah. Nah, yang pertama ini istilah jazam putus. Ini kan istilah kampung, jazam putus. Sebenarnya putus itu ya jazam itulah. Bahasa Arabnya jazam, bahasa kitanya putus. Cuman kadang-kadang ada pengulangan saking pentingnya jazam putus. Artinya keyakinan yang tidak bisa digoyak lagi. Memang kadang-kadang kan ada kata pengulangan. Kayak kita misalnya beli baterai di warung. Ini kadang-kadang saya pernah dengar itu orang beli baterai di warung, baterai senter. Pak, ini masih baru ya Pak? Masih baru. Coba try dulu. Coba try dulu. Ya try itu ya coba itu. Nah, cuman kadang-kadang sudah jadi kebiasaan. Coba try dulu Pak. Jadi di sini sama jazam putus, artinya keyakinan kita itu tidak goyah lagi. Ya. Kemudian yang kedua, intikatnya benar, bukan intikat yang salah, intikatnya benar. Kemudian mengetahui dalil, tahu dalilnya. Pertama jazam putus, artinya keyakinan yang enggak ragu-ragu. Ya. Ini banyak betul ini isyarat-isyaratnya Pak. Ya. Kenapa kita sholat itu harus berdiri tegak? Kalau syariatnya kan tubuh kita berdiri lurus, tegak lurus. Kalau bahasa ma'rifatnya yang tegak lurus itu apa? Niat. Nah, itu bahasa ma'rifatnya. Ya, tegak lurus itu niat. Kapan tegak lurusnya niat itu? Mulai takbir sampai salam tidak boleh berubah. Begitu niatnya berubah, batal sholat. Kan gitu kalau bahasa sholatnya. Ya, tegak lurus tubuhnya, tapi sesungguhnya yang tegak lurus itu niat. Jangan ragu-ragu. Begitu kita sholat, tidak ragu-ragu kita. Ya, begitu ragu, batal sholatnya. Begitu berubah niat, batal sholatnya. Kapan dimulai? Takbir. Sampai kapan? Sampai salam. Bahasa ma'rifatnya apa? Takbir itu lahir, salam itu mati. Mulai lahir sampai mati, itulah hakikatnya. Nggak boleh goyah sama sekali. Itu kalau bahasa syariatnya ya tubuh kita berdiri, niat kita mulai takbir sampai salam nggak boleh berubah, itu bahasa syariat. Bahasa ma'rifatnya takbir itu lahir, salam itu mati. Mulai lahir sampai mati satu hakikatnya. Nggak boleh goyah, nggak boleh berubah. Cuman kita belum kenal. Nah ini masalahnya. Ya, oleh karena itulah maka perlu kita kenal. Pengenalan kita dengan intikat yang benar. Bagaimana intikat yang benar? Intikat yang benar itu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi intikat yang putus, yang jazam tidak sah, tidak ada keraguan. Begitu ragu, begitu waham, syak, udah tidak, bukan menjadi intikat yang benar, yang putus, bukan jazam putus. Makanya betul-betul harus duduk di tauhidnya itu, duduk di keyakinan itu. Nggak bisa ragu-ragu, ya enggak. Katanya Tuhan itu berkuasa, tapi sudah berdoa berkali-kali nggak makbul. Ini gimana? Tuhan benar nggak rupanya? Nah itu ragu-ragu nggak boleh. Ada. Bagi mereka yang sudah mengerti, yang sudah paham, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, maka kita perlu untuk mengenalnya dengan sempurna. Intikat yang benar itu tentu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena pedoman utama kita dalam beragama ini, dalam menempuh kehidupan ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada mastamsaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka yang kamu tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua pusaka itu. Jadi ketika kita bicara tentang keyakinan, maka harus bersesuaian Al-Quran dan Sunnah.
Ada keyakinan yang putus. Jazam putus tadi timbul dalam diri seorang, tapi nggak benar. Ya, walaupun tidak benar, tapi kena yakin betul dia terkabul juga jadinya. Nah, banyak anekdot-anekdot di dalam kajian itu, keyakinan yang tidak benar tapi bisa jadi terbukti. Dalam sebuah anekdot ya, oleh riwayat, ada seseorang ya, orang ini mencari guru dari kampung ke kampung, masuk kampung, keluar kampung, naik bukit, turun bukit, cari guru ya, mencari guru yang akan membimbing untuk usul kepada Allah. Naiklah dia ke sebuah bukit. Karena bukitnya agak tinggi, panjang pula, ya dia berhentilah. Begitu sampai di atas, nah dia berhenti. Saya dulu berapa tahun yang lalu, kalau nggak salah sekitar tahun 90-an lah, membimbing masuk ke KM sampai ke Suwoh. Jadi di sana itu Pak ada bukit namanya Bukit Subhanallah. Di Suwoh itu. Saya tanya sama orang kampung sana, kenapa disebut dengan Bukit Subhanallah? Rupanya karena orang kalau naik bukit itu terengah-engah, lalu dia berhenti Subhanallah. Nah, orang bilang itu Bukit Subhanallah. Nah, jadi orang ini tadi lagi istirahat karena naik bukit tadi terengah-engah, ya lalu dia istirahat. Duduk dia nyandar di sebuah pohon. Begitu dia nyandar di sebuah pohon, ternyata di depannya ada siamang. Tahu siamang Pak ya? Monyet hitam itu. Nah, siamang. Nah, siamang ini rupanya loncat-loncat dari dahan ke dahan. Begitu dia loncat ke dahan yang satu, dahannya meruntuh. Ya, namanya berat kan siamang itu. Loncat lagi ke dahan yang satu, dahannya meruntuh. Nah, begitulah seterusnya. Jadi terbelah dalam pikiran orang yang lagi duduk. Oh, kalau siamang ini berpindah, dahan meruntuh. Ya. Begitu dia bergantung, nah, kalau bahasa kampungnya bergayut. Nah, siamang bergayut, dahan meruntuh. Siamang bergayut, dahan meruntuh. Itu yang jadi pikiran dia. Akhirnya tertancap di hatinya. Siamang bergayut, dahan merunduk. Siamang bergayut, dahan merunduk. Jalanlah dia. Begitu dia jalan, berjalan, ketemu orang. Begitu ketemu orang, ditegur. Pak, ilmu apa yang Bapak pakai? Enggak, saya tidak punya ilmu. Kenapa? Setiap dahan pohon-pohon yang Bapak lewati merunduk semua sama Bapak. Rupanya ilmunya itu rupanya. Siamang bergayut, dahan merunduk. Siamang bergayut, dahan merunduk. Nah, tapi kena yakin betul dia, akhirnya kenyataan. Jadi kenyataan. Setiap pohon yang dia lewati merunduk semua sama dia. Nah, ini bisa terkabul jazam putus, tapi nggak benar. Kenapa tidak benar? Tidak tersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak tersandar kepada Allah. Dan banyak orang pakai seperti itu, Pak. Jazam putus, tapi tidak benar. Kalau bahasa Lampungnya kan, kalau belajar kita tahan besi, katanya uyak jadi kawak, telan jadi besi. Pak, nggak mempan dibacok. Itu ternyata terkabul, tapi nggak benar gitu. Nah, yang kita kaji ini keyakinan yang benar, keyakinan yang bersesuaian Al-Quran dan Sunnah, keyakinan yang terarah kepada Allah, bukan terarah kepada yang lain gitu. Itu keyakinan yang benar gitu. Kemudian Bapak Ibu mengetahui dalil. Nah, tahu dalil. Kita tahu tentang Allah, bisa mendalilkan, ngerti kita tentang dalilnya itu, apa dasarnya. Nah, karena itulah dalam memahami
ya tentang pengetahuan kita kepada Allah ada terdiri dari 4 tingkatan, ya, tingkatan pemahaman. Yang pertama disebut arif billah, yang kedua disebut taklid sahih, yang ketiga disebut taklid batil, dan yang keempat jahil murakkab. Nah, ini tingkatan pemahaman kita tentang Allah. Apa yang disebut dengan arif billah? Mutabaqatul haq wa mutabaqatud dalil. Mutabaqah, dia tahu betul tentang Allah dan bisa mendalilkan. Nah, ini orang arif billah. Dia kenal betul tentang Allah dan bisa mendalilkan, baik dari dalil nakli maupun dalil akli. Jadi ketika kita bicara dalil dalam ilmu tauhid, itu kita mengenal ada 2. Dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan dalil akli berdasarkan logika kita. Jadi 2 dalilnya. Bisa saja kita mendalilkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, karena itu ayat Allah. Tetapi kan ayat Allah ini banyak apa? Yang tertulis 6.666 ayat, itu yang tertulis. Yang tidak tertulis jutaan ayat Allah. Kenapa bendera ini ada di depan saya? Ini juga dalil. Kenapa meja ini kok ada di sini? Ada dalil. Kenapa karpet ini terbentang lurus begini? Dalil. Apa yang kita bisa pahamkan dari adanya meja ini? Pasti ada yang meletakkan meja ini di sini. Nah, mungkin meja ini akan datang sendiri. Itulah merupakan dalil. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa menjadi dalil adanya Allah kalau kita paham. Orang yang sudah arif billah, dia bisa mendalilkan, baik dalil secara nakli dari Al-Quran dan Sunnah maupun dalil secara akli berdasarkan logikanya. Dan banyak sekali dalil-dalil kadang-kadang yang bersumber daripada akal, ya. Tetapi walaupun begitu, mesti juga merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Itu yang pertama, mutabaqatul haq wa mutabaqatud dalil. Jadi yang namanya arif billah, dia tahu persis tentang Allah dan bisa mendalilkan. Yang kedua, taklid sahih. Taklid sahih itu apa? Mutabaqatul haq wala mutabaqatud dalil. Dia paham betul tentang Allah, cuman kalau urusan dalil dia nggak begitu paham. Dan banyak seperti ini, Pak. Kalau bicara tentang ketuhanan, jazam, putus. Ya ngerti betul dia. Tapi kalau sudah ditanya ayatnya mana, hadisnya mana, nggak bisa. Karena memang dia nggak pernah ada di pondok. Karena saya punya guru seperti itu. Ya, saya pernah tanya dulu satu ayat. Aku, ini apa maksudnya ayat ini? Nah, coba baca katanya. Dibaca ayatnya. Coba artikan dulu, apa artinya itu? Diartikan. Oh, kalau begitu begini maksudnya. Ternyata apa yang dijelaskannya itu sama dengan penjelasan ulama-ulama lain, Pak. Yang ada dalam buku-buku tafsir, gitu. Ini namanya orang yang mengerti tentang Allah, paham betul tentang Allah, cuman urusan dalil dia nggak paham. Ini namanya taklid sahih. Bolehkah kita mengikut orang seperti ini? Boleh. Karena yang kita inginkan bukan persoalan dalil. Yang kita inginkan bagaimana kita mengenal Allah dengan sempurna. Dia bisa menjelaskan dengan bahasa dia, gitu. Ya, walaupun dia tidak paham bahasa Arab. Dia bukan doktor, bukan profesor, bukan tamat SD saja, enggak. Tapi Masya Allah, Pak. Saya ya berapa kali ketemu beliau. Pernah ya diskusi belajar sama beliau. Ya, kalau urusan ayat Al-Quran ya memang dia nggak pasti, nggak banyak pula dia hafal. Tapi kalau urusan apa namanya ilmu ketuhanan, ya saya salut dengan lu beda profesor.
Satu contoh, ini cerita. Jadi ada jamaah dia perempuan itu sudah berapa hari ini sudah mulas-mulas mau melahirkan ceritanya. Nah teruslah didatangkanlah, panggillah bidan. Nah karena di kampung begitu ada bidan datang ke rumah, belum juga lahir, sudah dikasih obat, belum juga lahir, belum waktunya kata si bidan. Tapi dia sudah sakit tuh, istilah di kampung itu sakit-sakit senang. Nah terus didatangkanlah dukun melahirkan. Sudah dukun melahirkan, sudah datang, belum juga lahir. Nah karena sudah berapa hari ini juga belum lahir, dukun sudah datang, kemudian bidan pun sudah datang, belum juga lahir anaknya. Akhirnya di antara keluarganya ada yang mendatangi guru itu, ya, sampai di rumahnya. Tuan guru itu si Anu itu katanya berapa hari ini ngedan mau melahirkan, tapi sampai sekarang belum lahir. Minta tolong tuan guru ke rumah dulu, ya minta doanya supaya cepat lahir. Ayo katanya berangkat. Yang dibawanya apa? Tali belati. Enggak bawa obat, enggak. Tali belati sebesar empu jari kaki, digulung-gulung sama dia, dipikul. Sampai di rumah, kebetulan di rumah itu ada tiang tengah. Diikatnya tali belati itu di tiang tengah itu, dipegangnya. Disuruhnya si dukun itu masuk ke dalam kamar. Kamulah nyambut bayinya itu. Ya udah siap, sudah kata si dukun dalam kamar. Lalu ditariknya tali itu, katanya, udah lahir. Nggak ada doa-doa, nah. Coba, udah siap, sudah, lahir. Mana doanya? Nah, doanya. itu semarifatnya putus. Ya. Gimana nggak lahir? Ditarik sama tali belati, ditarik, lahir dia. Ini nggak bisa didalilkan mana ayatnya, mana hadisnya, nah, tapi kenyataan. Nah, ini taklid sahih, boleh kita belajar dengan mereka. Insya Allah kita usul kepada Allah. Walaupun dia nggak hafal ayatnya, nggak hafal hadisnya, tapi urusan ketuhanan ngerti betul. Ya, itu satu ya. Yang kedua, ini namanya taklid sahih. Yang kedua ada taklid batil. Nah, taklid batil itu apa? Mutabaqatul dalil wala mutabaqatul haq. Urusan dalil melokok krim. Ayatnya banyak hafal, hadisnya banyak hafal, fasih pula. Cuman kalau urusan ketuhanan nggak ngerti, nggak. Nah, ini cuman jago di dalil tapi nggak paham ketuhanan. Boleh nggak kita belajar dengan mereka seperti ini? Jangan, Pak. Kenapa? Tersesat kita. Kita hanya disuguhkan dengan dalil-dalil, tapi tidak paham apa yang dimaksud dengan dalil itu. Nah, ini namanya jago di dalil, tapi tidak paham tentang ketuhanan. Sedangkan kita ingin mengenal Allah itu. Nah, kalau kita belajar dengan orang seperti ini, hanya jago di dalil, tapi akhirnya tersesat jalan. Kata kita sudah nyampai, sudah paham, enggak tahunya belum. Ya. Tapi kalau kita belajar fikih, mau belajar hadis, ya silakan, baguslah, memang dia ngerti kok. Tapi kalau urusan ketuhanan, karena dia tidak paham tentang itu, jangan. Ya. Nah, kita hanya disuguhkan dengan dalil-dalil saja, tapi kita tidak dibawa usul kepada Allah. Yang kita inginkan itu mengenal Allah supaya bisa usul kepada Allah. Itu namanya taklid batil. Jadi, kalaupun dia jago berdalil, fasih bahasa Arabnya, sudah sarjana pula, ya, umpamanya bahkan mungkin profesor, ya. Kalau memang dia mengerti tentang ketuhanan, sangat bagus, Pak. Ya, karena dia sudah tahu dengan dalil, tahu dengan fikihnya, paham pula ketuhanan, insya Allah kita dibimbingnya. Tapi kalau tidak, kita tersesat jalan. Ilmu ketuhanan, mengenal Allah,
tidak usah kita melihat aksesoris, Pak. Tidak usah. Kita dia pakai sorban terus, dia pakai jubah terus, dia jago berdalil. Tunggu dulu. Ini urusan ketuhanan ini. Ya. Kita bukan ingin melihat aksesorisnya. Sebab di dunia ini, Pak, mungkin termasuk di Lampung ini, banyak betul orang yang sembunyi di alam terang. Ini sembunyi di alam terang. Dia nggak mau dikenal orang, Pak. Dia ahli di bidang ketuhanan, cuman dia tidak ingin dikenal orang. Nggak pernah terlihat dia pakai jubah muda. Nggak terlihat dia pakai sorban. Nggak, biasa-biasa saja. Tapi kalau urusan ketuhanan, melotot kering. Nah, saya pernah bertemu dengan orang seperti ini dulu. Ya, masih saya tinggal di Gunung Sulak dulu. Nah, jadi anak-anak saya ngomong, ayah katanya, nanti kalau ada tukang sol lewat, tolong dipanggil. Ini ada sepatu, ada sendal yang mau disol. Oh ya, saya bilang. Saya duduklah di teras rumah saya di Gunung Sulak. Nah, lagi duduk begitu, lewatlah tukang sol. Ya, begitu saya lihat ada tukang sol, saya panggil, Pak, minta tolong Pak, ini ada yang mau disol. Oh ya, katanya, mampirlah dia ke rumah. Saya keluarkan sepatu, sendal, saya keluarin. Begitu sudah numpuk di depannya, langsung dia duduk, langsung ngejahit. Nggak ada nawar-nawar berapa ongkos yang saya juga nggak nanya, dia juga nggak nanya. Pikiran saya, sudahlah. Ya, yang penting desa dulu, nanti kita selesai baru kita bayar aja. Ya, udah, duduklah saya di depan dia. Dia asik mesol sepatu sama sendal itu, saya duduk. Begitu saya duduk memperhatikan dia, ini orang ini kan pakainya sederhana, Pak. Ya, pakai topi pandan yang lebar itu, gitu kan. Pakaian sederhana, ya, namanya tukang sol, gitu ya. Tapi anehnya yang saya perhatikan, semenjak dia duduk mesol itu, nggak pernah natap saya. Dia duduk nongkrong aja sambil mesol begitu. Dia nanya-nanya enggak. Tapi begitu saya duduk, langsung dia ngomong ke saya. Oh Bapak sering ceramah ya? Ya kalau dibutuhkan umat, saya bilang. Terus kan Pak katanya, umat membutuhkan, kata dia. Sekedar bahan Bapak untuk menyampaikan kajian kepada umat, katanya, coba perhatikan. Kenapa Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas? Kenapa di tengah-tengahnya itu ada waliyatalattof? Ini saya pikir ini bukan sembarang tukang solid. Jadi saya mendengar aja, dia sendiri jelaskan. Sebabnya begini, sebabnya begitu. Nah, coba Bapak kaitkan, katanya. Surat itu ayat nomor sekian, coba hubungkan dengan ayat itu surat nomor sekian halaman sekian. Hafal dia, Pak. Dia sendiri membacakan. Nah, karena saya diam, dia bacakan, dia jelaskan. Sampai dia jelaskan sejarah terjadinya dua kalimat syahadat. Masya Allah, orang ini kelihatan saja tukang sol, Pak, tapi ternyata ilmu ketuhanannya luar biasa. Saya tanya, Bapak tinggal di mana? Saya bilang, oh saya tinggal di Koga, katanya. Koganya di mana? Saya bilang, masuk Pak, jauh ke dalam. Kalaupun Bapak cari, nggak akan ketemu, nggak. Pikiran saya di mana nggak ketemunya di Koga. Nah, tapi nggak saya telusuri lebih jauh. Ya sampai sekarang nggak ketemu lagi, Pak. Ini yang saya maksudkan sembunyi di alam terang. Ya, dia nggak kepingin dikenal orang, Pak. Tapi ilmunya luas. Makanya Rasul mengatakan, ya, inna lillah ibadah jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal ardi. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke atas. Berbahagialah orang-orang yang tidak dikenal di bumi tapi masyhur di langit. Ya Allah, inilah orang-orang yang ahli ma'rifat. Di bumi banyak yang nggak kenal, Pak. Tapi di langit semua malaikat kenal sama dia. Kita ini kan kebalik, terkenal di bumi, yang kenal sama kita cuma malaikat maut. Ini nggak banyak malaikat yang tahu dengan kita, tapi di bumi masyhur. Nah, kan? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita masuk pada kajian
pengenalan kepada Allah, carilah guru yang betul-betul paham. Jangan melihat aksesoris. Apakah dia sarjana, apa bukan, apa dia pakai surban, apa enggak usah dilihat itu. Nah, syukur-syukur saya bilang tadi, dia pun profesor, doktor, dia ahli pula di bidang ilmu ketuhanan. Nah, ini guru yang bagus. Kenapa? Dia ahli di bidang fikihnya, tahu di bidang tauhidnya, ngerti di tasawufnya, tapi jarang-jarang Pak kita ketemu seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, carilah kita berguru kepada mereka yang ahlinya. Kita kembali. Ini yang namanya taklid batil, mutabaqatul haq, mutabaqatul dalil, wala mutabaqatul haq. Ya. Dia tahu betul tentang dalil, tapi tidak mengerti tentang ketuhanan. Yang keempat, jahil murakkab. Nah, janganlah kita belajar kepada orang yang jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Dia tidak mengenal dirinya, tak mengenal Tuhannya. Ada berdalil tak paham, ditanya tentang Allah nggak ngerti pula. Kalau kita belajar sama orang begini hanya bisa apa namanya, ya, enggak, kita akan tersesat jalan nantinya. La mutabaqatul dalil wala mutabaqatul haq. Urusan dalil tak mengerti, urusan ketuhanan enggak paham pula. Nah, lalu kita tanya ada orang itu, menurut Bapak belajar tasawuf di mana? Oh, enggak usah, jangan. Yang salah siapa? Dua-duanya salah. Kita salah mengarahkan. Ngapain nanya orang sama orang nggak ngerti? Orang yang menjawab juga nggak paham. Oh, jangan, gila kamu nanti katanya. Nah, akhirnya kita ya tersesat jalan. Kalau bahasa Lampungnya semua pada kamu. Nah, itu jahil murakkab, tidak tahu dalil dan tidak paham ketuhanan. Ini tingkatan pemahaman. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu, karena waktu yang sangat terbatas. Ya, sekali lagi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah sehingga kita paham betul tentang ketuhanan, bisa usul kepada Allah dengan selamat. Sebab tujuan kita ingin kembali kepada Allah. Nah, jadi dari sekarang saya ingin pesan, Pak. Ya, saya ingin pesan. Dalam pikiran kita, arahkan selalu kepada Allah. Atau singkirkan dulu ya pikiran kita kepada pahala-pahala itu. Singkirkan dulu itu. Ya. Jangan terobsesi kita dengan pahala ini, pahala itu, nanti masuk surga. Itu udahlah. Kalau sudah ketemu Allah pasti dikasih surga itulah. Ya, masalahnya sekarang ini gimana kita untuk bisa ya kembali kepada Allah dengan selamat. Saya kira demikian saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sudah agak siang, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.